Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang namanya hidup, kita akan selalu berhadapan dengan suka dan duka, susah dan senang, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kedua sisi itu akan selalu kita hadapi silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saudara, setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menanggung segala perkara itu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada terlalu banyak orang yang hanya sanggup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sisi, yaitu sehat, kecukupan, senang, dan sebagainya, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Padahal untuk kita berproses, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi matang, kita harus siap menghadapi segala situasi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama, supaya saya dan saudara kita mampu menghadapi segala situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis, sehingga saudara benar-benar dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat mulai ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi, di mana mereka mengirimkan berkat bagi dia. Dan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih Paulus itu bukan atas pemberian itu,
bukan atas berkat yang dia terima itu, tetapi ucapan syukurnya adalah karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi segala situasi. Dia siap menghadapi segala keadaan. Jadi dia ingin supaya umat-umat Tuhan atau jemaat Filipi pada waktu itu, dalam mereka memberi itu didasari oleh karena mereka mengasihi Tuhan, oleh karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, dia tegaskan saudara, bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Artinya Paulus menegaskan di sini bahwa bagi dia biasa mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Dan segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Artinya Paulus tidak heran kalau dia mengalami kekurangan, misalnya Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan. Paulus tidak heran jika Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Paulus juga tidak heran. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang aneh ketika dia misalnya mengalami kekurangan. Kenapa Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan kok bisa kekurangan? Bagi Paulus itu biasa. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menghadapinya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara. Keadaan sulit, keadaan senang, susah senang, itu hal yang lumrah, yang selalu kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita sanggup menjalaninya, itu yang penting. Karena masalahnya bukan susah atau senang. Adakah orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia susah? Ada. Saya pernah mengalami, saudara, satu kali ada orang yang baru datang ke gereja, dia sakit. Dan kemudian dia minta didoakan. Lalu kami sering berdoa. Tetapi dia belum mengalami kesembuhan sekian waktu. Dan kemudian akhirnya dia bilang kepada orang yang sering menjemput dia, karena dia sakit lumpuh, saudara. Ada jemaat yang sukarelawan menjemput dia pakai mobilnya. Dia berkata kepada jemaat yang menjemput dia ini, tidak usah lagi aku dijemput, karena aku tidak mengalami mujizat. Untuk apa aku datang ke gereja? Jadi dia tidak siap, saudara. Dia tidak sabar untuk mengalami mujizat Tuhan. Adakah orang-orang lain yang disembuhkan? Begitu banyak orang lain juga yang mengalami mujizat. Satu kali seorang ibu yang sudah sangat parah, dokter-dokter berkata bahwa dia pasti akan lewat, artinya hanya menunggu waktu, menunggu hari. Tetapi sampai hari ini dia sehat. Ketika dia undang kami beribadah ke rumahnya, saudara, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia beribadah lagi di gereja. Dan kenyataan hari ini, saudara, dia beribadah di gereja. Artinya, saudara, bahwa bukan masalah susah senang, bukan masalah sehat sakit, tapi bagaimana menghadapinya. Ada orang yang lain yang bagi saya menjadi inspirasi, saudara, dan sangat menguatkan. Di mana satu kali ada seorang bapak yang lumpuh, hampir bersamaan datangnya dengan bapak yang satu tadi, saudara. Dan bapak ini, dia sering minta doa, dan dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dari dia mulai datang ke gereja, dia ke gereja mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dia ke gereja mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan dia mendengarkan khotbah serius sekali. Dia memuji Tuhan juga serius sekali. Lagu yang sangat dia senangi, saudara, adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia sering meminta doa, kami sering berdoa bagi dia. Satu kali saya datang ke rumahnya berkunjung, dipanggil saya untuk berdoa. Dan ketika saya datang ke sana, saudara, dia bilang kepada saya, pendeta, sekarang aku tidak minta sembuh lagi. Karena dia berkata, aku sudah selamat saja oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku. Wow, itu satu yang luar biasa, saudara. Dan memang bapak ini tidak sehat dari lumpuhnya sampai dia mati.
Tapi dia sudah kuat menghadapi penderitaan itu. Bahkan dia tidak perlu lagi kesembuhan, karena dia sudah menemukan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu keselamatan. Jadi ada orang yang karena penderitaan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi ada orang juga yang tetap kuat dalam penderitaan. Di sisi lain, adakah orang yang karena senang meninggalkan Tuhan? Banyak, saudara. Seringkali saya menyaksikan juga bahwa ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang mereka meminta doa, pendeta doakan kami, ekonomi kami hancur, usaha kami hancur, doakan kami supaya diberkati Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa bersama, menangis bersama, kadang berpuasa bersama. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan kemudian setelah Tuhan memberkati mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan berkat Tuhan. Kalau dulu sebelum diberkati mereka tidak punya modal untuk berdosa, tapi sekarang mereka punya modal untuk berdosa. Bayangkan, saudara, berkat Tuhan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Adakah orang senang meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada seorang anak muda, saudara, yang datang kepada saya. Dia berkata, aku mau melamar jadi angkatan. Tolong doakan saya, pendeta, katanya. Lalu saya tergerak. Lalu saya bilang, kita akan berpuasa bersama di hari ini. Kami sepakat dengan harinya, kami berpuasa bersama, kami berdoa bersama, dan akhirnya mujizat terjadi. Dia lolos, saudara, dan dia menjadi seperti yang dia harapkan. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia sangat rajin, setia, dan kemudian dia terlibat pelayanan. Tapi profesinya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ada orang karena senang meninggalkan Tuhan, ada. Jadi sekarang apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan keadaannya, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang itu menghadapinya. Dan hari ini saya rindu bagi saya dan saudara, dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan kita, baik susah baik senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Paulus berkata, setelah dia tegaskan di ayat 12 bahwa dia biasa mengalami kekurangan, kelimpahan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus, semuanya itu biasa ku alami. Lalu kemudian ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Itu yang penting, saudara, bahwa baik susah baik senang kita mampu menanggungnya. Baik susah baik senang kita mampu menghadapinya. Ketika susah kita tetap biasa setia ikut Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh berapi-api ikut Tuhan. Waktu senang kita juga tetap biasa berapi-api ikut Tuhan, cinta Tuhan. Susah senang kita tetap biasa, kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita sanggup menanggungnya, baik susah maupun senang. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa bahwa beban saudara terlalu berat, masalah saudara terlalu besar, kesulitan saudara terlalu sulit, dan kemudian saudara merasa bahwa saudara tidak dapat lagi menanggungnya? Hari ini saya mau kita belajar, saudara. Ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, biarlah setiap kita juga berkata segala perkara dapat kami tanggung, susah senang semua dapat kami tanggung. Tapi kita lihat bersama bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menanggung segala perkara baik susah baik senang tersebut. Kembali ayat 13 itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa dan bagaimana Paulus sehingga dia sanggup menghadapi segala perkara? Dia sanggup memikul segala beban. Dia sanggup menghadapi keberhasilan, kesenangan, tetapi dia sanggup juga menghadapi kesusahan, penderitaan. Apa yang dia lakukan, saudara, sehingga dia sanggup menanggungnya? Sekali lagi dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus menanggung semuanya di dalam Yesus, saudara. Dia hadapi semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya dia sanggup menanggungnya. Saat dia senang dia tetap di dalam Yesus. Saat dia susah dia tetap di dalam Yesus.
Saat dia sehat, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sakit, dia tetap ada di dalam Yesus. Saat dia kelimpahan, dia tetap ada dalam Yesus. Saat dia kekurangan, dia juga tetap ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dia mampu menanggung segala perkara itu, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi pribadi yang matang, dewasa, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, saat sakit dan saat sehat tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Saat susah, saat senang tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Maka saudara harus hadapi semuanya di dalam Yesus, supaya saudara mampu menanggung dan menghadapi semuanya. Sama seperti Paulus, bagi dia tidak ada yang asing, saudara. Bagi dia biasa kesulitan, kesusahan, dan saat senang juga. Bagi dia itu biasa dia alami dalam hidupnya. Dan semua perkara itu mampu dia tanggung karena dia hadapi di dalam Yesus. Hari ini ketika ada bebanmu, apakah engkau tetap hadapi dalam Yesus? Hari ini ketika engkau senang, apakah engkau tetap menghadapi semuanya di dalam Yesus? Saat ini ketika engkau sakit, apakah engkau tetap hadapi di dalam Yesus atau engkau pergi ke dukun? Ketika engkau sehat, apakah engkau mengingat Yesus atau melupakan Yesus, lebih sibuk dengan perkara dunia? Dengar saudara, supaya kita mampu menanggung semuanya, hadapi semuanya di dalam Yesus. Lalu kemudian saudara dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus, baik senang baik susah? Karena dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara susah, jika saudara hadapi kesusahan itu di dalam Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara senang. Artinya senang pun saudara tidak akan lari dari jalan yang benar. Jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, Dia akan beri kita kekuatan waktu susah. Dia akan beri kita kekuatan waktu senang. Itu sebabnya saudara, hadapi semuanya di dalam Yesus, baik susah maupun senang. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan di sepanjang hari ini, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita jalani hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hadapi semuanya di dalam Yesus. Karena kalau saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, saudara akan sanggup menghadapi masa sulit, masa senang. Saudara akan mampu menanggung beban berat, dan saudara juga mampu berjalan terus dalam kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Hadapilah semuanya di dalam Yesus, maka saudara dapat menanggungnya. Karena ketika saudara hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara hari ini, jalani semuanya di dalam Yesus. Maka kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi saudara dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan hadapi segala perkara di dalam Yesus yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka.
bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal, jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan,
Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini,
dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.